Ya, Johnson dan Jackson. Jackson memimpin. Sekarang Johnson berlari ke depan. Bukan, sekarang Jackson. John, Jack. Balapan yang seru. Mereka melewati garis finish. Di sini tayangan resmi dan juaranya adalah bukan. Johnson. Johnson memimpin dengan 0,05 detik berbeda tipis dari Jackson. Ini rekor dunia. 5/100 dalam 1 detik. Kau sadar itu? 20 kali lebih kecil dari 1 detik. Mengagumkan. Waktu yang bagus sekali. Benar-benar menguasai waktu. Penguasaan waktu. Ketepatan apa? Selalu terburu-buru. Tidak ada persiapan sedikit pun. Waktu modern kita. Pikirkan ini. 5/100 dalam hitungan detik. Di mana yang lainnya? Bagaimana mungkin mereka terlambat? Mereka telah melupakan waktu. Sekarang tiba waktunya untuk menceritakan sebuah cerita yang mempesona tentang penemuan waktu yang sesungguhnya. Oh, kami semua tahu tentang itu. Ya, jangan buang-buang waktu kami. Oh, penemuan waktu, Maestro. Aku pikir waktu itu selalu ada. Oh iya, waktu itu memang selalu ada. Tidak pernah ada satupun waktu tanpa waktu. Tapi kita telah belajar bagaimana cara mengukur itu, memotongnya, menghitung bagiannya dan membaginya. Lihatlah kemari, masa yang lalu beribu tahun lamanya. Aku lapar sekali. Bukankah saatnya untuk makan? Kau benar, aku juga lapar. Ini saatnya makan. Apakah sudah siap? Iya, semua sudah siap. Ini waktunya. Kau mau ikut? Kami akan berburu. Sekarang kami harus pergi. Bagus, tapi jangan terlambat pulang ketika matahari terbenam. Kalau tidak, aku akan jadi khawatir. Apa yang kita lakukan di sini? Apa kita sedang mimpi? Kita berada di zaman prasejarah. Lagi pula itu seperti tidak tepat pada waktunya. Ketika kita bermimpi, itulah di saat waktu memainkan triknya. Apa kalian tahu, sejak lama waktu itu tidak pernah diukur. Contohnya masa lampau Mesir. Ini terlalu pagi. Ada apa denganmu? Tidak bisa kau melihat waktu? Lihat, matahari belum lagi terbit. Nah, sekaranglah saatnya. Matahari baru saja terbit. Bangsa Mesir atau juga bangsa Babylon mengira untuk menyalurkan idenya minggu ini. Orang-orang Babylon? Mereka telah ditinggal di tempat yang kita namakan Irak. Mereka membangun menara yang sangat tinggi, Menara Babel, untuk meneliti langit. Kami melihat bulan yang penuh muncul setiap 30 hari. Kami mungkin membaginya dalam 4 minggu dari 7 hari. 4 kali 7 itu berarti 28. Ada 2 hari yang hilang. Mungkinkah 8 hari dalam 1 minggu? Itu lebih banyak 2 hari dalam 1 minggu. Tidak akan mungkin. Jadi 7,5 dalam 1 minggu. Tidak mungkin bisa. Ada beberapa minggu akan mulai selama 1 hari dan setelah itu malam hari. Bisa dikatakan 7 hari. Tidak, aku bilang 8 hari. Aku yang bilang duluan. Itu tidak dihitung. Dadu, kita undi siapa yang menang. Baiklah. Lihat, burung gagak hitam besar. Oh, aku menang. 1 minggu 7 hari. seekor gagak selalu sebagai pertanda buruk. Bagaimanapun juga anak-anak, aku tidak percaya bahwa cerita itu benar. Bagaimana denganmu? Cerita sebenarnya adalah tidak ada seorang pun yang tahu kenapa dan bagaimana munculnya soal 7 hari dalam 1 minggu. Orang-orang tertentu telah memutuskan bahwa 1 minggu ada 5 hari, ada juga yang 6 hari, bahkan ada yang 7 hari. Itu adalah hak. Orang boleh mencari. Bagaimanapun perhentian waktu, yang menjadi masalah adalah malam hari. Iksos, kau bekerja lambat sekali. Ini sudah lebih dari 2 tahun dan piramid belum selesai dibangun juga. Sebelum piramid ini berdiri, aku pasti sudah mati. Para budak itu bekerja sejak subuh sampai terbenamnya matahari. Oh, Pharaoh,
Aku tidak punya banyak pekerja. Tidak akan ada tambahan pekerja. Buatlah mereka tetap bekerja bahkan setelah matahari terbenam. Aku cuma bisa mengandalkan jam siang. Pekerja mempunyai peraturan mereka sendiri. Mereka cuma ingin lembur. Biayanya akan membengkak. Tentu saja kita mampu. Kita bisa mengandalkan jam malam. Tenang, Vero. Lihat bagaimana air mengalir keluar dengan tingkat yang tetap. Aku telah menandai di mana tingkat air pada waktu siang hari dan tetap pada malam hari. Jadi, kita dapat mengukur waktu bahkan ketika tidak ada matahari. Di sini kau rupanya. Kau bekerja sampai tingkat ketiga, jam ketiga pada malam harinya, dan kau akan menerima tambahan tepung dan bawang putih. Baiklah, kita akan coba. Hanya dengan tambahan 3 jam dan kita akan dapat apa yang dijanjikan. Waktu habis. Ini waktunya. Kita tidak sedang mencoba curang, kan? Jangan. Gagasan untuk membuat jam air menyebar luas melalui Mediterania. Di Yunani, jam umumnya menyimpan hari dan malam dan menghitung setiap jamnya. Dan seperti biasanya, para politikus sedang menipu. Kemarahan para dewa akan segera memukul kita dan juga penduduk Athena. Pajak kalian akan meningkat. Itu adalah omong kosong Demetrius. Karena dia tidak pernah berhenti bicara. Dan ketika dia berbicara, selalu sama. Kita perlu membatasi dia. Dan bisa kita gunakan klepsidra kecil. Itu dia. Aku beritahu siapa para politikus itu. Teman satu bangsa. Dewa akan segera balas dendam. Percayalah. Dia bicara terus. Mereka akan Padahal jam airnya sudah mau habis. Di dunia ini, para politikus itu akan minta yang lain. Memohon air. Aku butuh air lagi untuk bicara. Tidak ada lagi yang bisa aku katakan untuk melawan para politikus dan skandal dalam pertandingan Olimpiade tersebut. Air, beri aku air. Lebih jelas lagi, klepsidra telah ditemukan sejak semula. Ada satu yang telah aku sebutkan. Satu lagi pahlawan dari Alexandria. Di Roma, pada saat yang bersamaan ada pula jam saku. Tidak begitu jelas, itu betul? Kau terlambat. Aku sudah menunggumu di sini hampir setengah bagian. Kau salah. Aku malah sedikit terlalu pagi. Lihatlah jam sakuku. Aku beritahu kau terlambat. Maaf teman, aku tidak terlambat. Berarti jam sakumu itu tidak bagus. Matahari telah berada di atas. Atur jam kalian. Matahari telah berada di atas. Tapi jam malam masih menjadi masalah. Mereka tidak teratur. Kenapa begitu? Karena terdapat 12 jam pada malam hari, sama seperti siang hari. Pada waktu musim salju, malam menjadi lebih lama dan hitungan jam pun menjadi lebih lama pada waktu musim salju dan menjadi singkat pada saat musim panas. Semakin pendek semakin baik, berarti kurang jam kerja. Kemudian mereka akan memberimu jam gelas dengan pasir di dalamnya. Tentu saja itu hanya dapat mengukur jangka pendek waktu. Tetapi seperti biasa selalu ada pengecualian. Sebagai contoh, kepunyaan Charlemagne itu berputar seluruhnya setiap 12 jam. Tetapi tidak ada peristiwa yang lewat sedikit pun. Suatu hari kerajaan Bizantin memutuskan untuk menghormati kaisarnya dan menghadiahkannya sebuah hadiah yang luar biasa. Kemudian muncullah jam minyak. Itu adalah sebuah sangat tidak akurat. Seperti halnya jam lilin, mereka bilang itu telah diciptakan oleh seorang raja Saxon, Alfred yang terhebat. Oh Tuhanku, perbaikilah kerajaanku dan aku bersumpah akan mensucikan sepertiga waktuku untuk berdoa. Jangan lupa sumpah sucimu yang mulia. Lilin akan dinyalakan satu demi satu sesuai urutan. Setiap lilin akan terbakar selama 4 jam. Oleh karena itu kau harus berdoa sepanjang 2 lilin yang lainnya menjadi terbakar satu persatu.
Bisa aku minta jam air sebagai gantinya? Yang mulia. Orang-orang Cina yang tidak pernah satupun melakukan sesuatu dengan cara yang sederhana mengusulkan suatu penemuan, sebuah jam air yang maha besar. Kau lihat, ketika wadah ini penuh, akan memandu rodanya, meletakkannya dalam pergerakan. Rodanya dihubungkan ke drum. Disinilah akan terbaca waktunya. Di sini tahapan bulan sesuai dengan pergerakan planet. Yang pada dasarnya kau harus merahasiakannya. Aku melihatnya. Jam yang bernyanyi sendiri diciptakan untuk kaisar musuhmu. Dikatakan matahari akan terbit. Pergerakan planet, tahapan bulan, dan itulah waktu. Kau buat salinannya, kalau tidak... Apa, Ketua? Ketua, lihat air dari arah sini mengalir ke bawah ke dalam bak. Ketika penuh, bak itu menjalankan roda yang Anda lihat itu, di mana telah terhubung ke drum. Dan drum itu, Anda lihat, menjalankan apa yang ingin aku lihat barang ini bekerja. Masukkan airnya. Wow! Anda lihat kan? Itu bekerja dengan baik. Sekarang kalian mau tahu bagaimana cerita ini berakhir? Beberapa tahun kemudian, sayangnya dinasti Song telah digulingkan dan digantikan. Jam yang terkenal luar biasa itu telah dibuka satu persatu, diambil alih oleh Peking. Di sini rupanya kau Kaisar Celestia. Jammu telah dirancang seperti perintah sesuai keinginanmu. Oh, putra surga yang paling terhormat. Jam ini sudah dikutuk dan akan membawa sial. Jadi harus dihancurkan. Bagaimana pendapatmu, Saumetsu? Jam ini benar-benar dipercaya membawa keberuntungan di dunia ini. Aku akan memikirkannya, putra surga. Akan menjadi kerugian yang besar bagi manusia bila dihancurkan. Barang ini sangat berbahaya. Di samping itu mengandung kekuatan jahat. Aku bisa membuktikannya. Ayo. Demikianlah bahwa jam bernyanyi itu merupakan kreasi yang luar biasa sepanjang waktu dan telah dihancurkan. Tapi sekarang marilah kembali ke masa awal, di mana Perancis yang pertama kali telah menciptakan jam, dan nenek moyang dari semua jam masa kini dan jam tangan. Itu semua berawal dari biara Benediktin. Kita akan terlambat lagi untuk berdoa pagi hari, kakak. Ada apa? Aku tidak tahu, adikku Gerbert. Membeku lagi. Itu membuat jam berhenti. Oh Tuhan, sekali lagi rampas anggur itu. Kau telah lama berada di dunia ini, saudara. Berikanlah kami solusi. Seperti yang terjadi, aku sedang mengerjakan jam ini. Kau lihat bahwa gaya gravitasi menarik ke bawah beban yang berat ini. Memakai tali tersebut, di mana bisa membuat silinder itu berputar. Pada saat menunjukkan, roda gigi akan berputar dan membenturkan palu itu di sini. Kau benar-benar berpikir ini akan bekerja? Jika Tuhan mengizinkan. Oh, apa itu? Apa itu? Oh, tentu saja jam saudara Gerbert. Terima kasih Tuhan. Ini bekerja. Terima kasih saudaraku. Semua atas izin Tuhan, saudaraku. Jika jam mulai dari membangunkan lonceng gereja, kemudian mereka memulai membunyikan lonceng itu dengan sendirinya, pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Salah satu yang paling terkenal, jam menara lonceng ada di katedral di Strasbourg, Prancis. Sekarang ini jam telah dicadangkan di atas wajah di dalam lingkaran, berkeliling dari tengah hari sampai tengah malam dan tengah malam sampai tengah hari. Ini sangat sederhana, makan waktu yang lama untuk menyempurnakannya. Kita berhutang pada angka pada jam ini, seperti yang terjadi terhadap orang-orang Italia.
Beberapa pembuat jam menciptakan sebuah karya cipta yang luar biasa di Padua pada abad 14. Lihatlah kemari. Aku baru saja menciptakan angka di mana kau bisa melihat perjalanan dan sangat mudah untuk membaca jamnya. Angka yang berputar tidak masuk akal, percuma. Tapi bumi selalu berputar, mengitari matahari, dan itu akan menjadi 2 kali putaran jam. Tapi jam itu tidak akan berputar. Kita lihat saja nanti. Wah, apa benar ya? Sempurna. Aku ucapkan selamat. Itu bagus. Aku bisa mencoba. 12 jam dalam satu hari diikuti jam malam hari. Kita bisa membagi jam itu ke dalam beberapa menit. Siapakah yang telah menciptakan objek hebat ini? Aku, Jacopo Dondi. Anakku Giovanni yang telah banyak membantuku. Jacopo Dondi, mulai dari sekarang kau memegang jabatan sebagai pembuat jam. Maukah kau membuat jam yang khusus untuk universitas kita ini? Khusus? Ya, aku ingin jam yang tidak hanya memberitahukan waktu, dan jam itu juga harus bisa memberi tahapan bulan, pergerakan planet, dan juga... Bisakah kau membuatnya? Itu tidak akan mudah. Bagaimana? Aku bisa membuatnya. Aku orangnya. Aku akan membuat jam seperti yang kau sampaikan. Aku akan melakukannya, Profesor. Hanya saja itu pasti akan memakan waktu lama, berpacu dengan waktu. Aku juga akan membuatnya. Semoga berhasil. Kita hampir menyelesaikannya. Satu tugas lagi, kita akan selesai. Menjadi seorang ayah di atas segalanya. Kita harus mempertimbangkan satu hal yang menonjol. Itulah yang terpenting. Hasil kerja selama 17 tahun. Sayang sekali ayahmu tidak di sini untuk melihatnya. Sayangku Giovanni, kalau jamu bisa melakukan seperti yang kuminta, maka yang utama kau pegang janjiku bahwa namamu akan ada dalam sejarah. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik. Wah, mesin yang bagus. Aku juga sudah membuat jam yang bagus. Ini sangat luar biasa, dapat memberitahu kalian lebih banyak. Kau akan lihat. Mari kita buat perbandingan. Ada 6 sisi, di mana kau bisa membaca jamnya seperti kau membaca menit. Seperti punyaku, jam berada di sini dan menit di sana. Kau bisa baca bulan dan hari setiap tahunnya. Punyaku juga, kau lihat saja. Di sini juga menunjukkan tahapan bulan, waktu matahari terbit dan juga terbenam, dan posisi matahari di langit. Aku juga. Ini juga dapat meramalkan gerhana. Kedua-duanya, matahari dan bulan, bisa kau lihat. Setiap bagian ditunjukkan dengan jelas dalam beberapa wajah. Dan pada akhirnya, pergerakan tahunan setiap planet dalam sistem tata surya. Keseluruhan sistem dijalankan dengan keseimbangan. Yang kau harus lakukan adalah mengangkatnya ke atas setiap hari. Punyaku juga. Heran bukan? Jam milikmu hampir sama dengan jamku. Jadi harus kukatakan ini sangat kebetulan. Ya, sangat mencurigakan. Luar biasa, ada 2 laki-laki bekerja dalam waktu yang cukup panjang untuk sebuah penemuan yang hebat. Itu membuktikan kalau aku pembuat jam yang hebat. Gangguan datang dari astariumku. Ada suara gaduh kecil ketika roda gigi berputar di area mesinmu. Bagaimana dengan mesinmu, Guido? Apa mengeluarkan suara juga? Aneh, mesinku di sini tidak membuat suara sama sekali. Semoga Tuhan memberkati. Bukan aku yang bersin. Itu aku. Aku kedinginan terus. Ya, setiap waktu. Baiklah, pembuat mesin terkena flu. Jangan. Kau tidak punya hak. Ini rahasiaku. Mesinku adalah kepunyaanku. Jam ajaibku. Halo, aku di sini jika mesin ini rusak. Mesinnya sangat mudah pecah. Angka dalam jam dipasang di tengah kota dan perkampungan. Dan yang terpenting orang-orang tidak bisa bergerak tanpa mesin ini. Contohnya Louis ke-11, Raja Prancis. Aku harap kau belum melupakan jam perjalanan kecilku.
Tidak Tuan, ada di sini. Jam berapa sekarang?